Karena kita lagi ada keperluan nanti jam 7-nya, jadi kita udah langsung siap-siap untuk sarapan di 5.30. Nah ini udah 5.30 tapi belum buka. Nah, mungkin lagi disiapkan juga mungkin dari timnya sih sebenarnya. Itu biasanya kalau kita sarapan agak sedikit siang, cuma yang ini sarapannya pagi buta, malah yang pertama. Nah, beberapa temen udah bajunya udah rapi semua karena udah siap nanti untuk makan tadi. Untuk sarapan pagi dari jam 5.30 sampai 8.30, untuk makan siangnya 11.30 sampai 14.30. Dan kenapa hari ini istilahnya dipaksain untuk hari ketiga ini makan pagi karena mau city tour. Jabal Tur, ya, Jabal artinya bukit atau gunung. Ya. Tur ini artinya adalah moncong atau tanduk. Karena gunung ini atau bukit ini berbentuk seperti moncong atau tanduk gitu. Kita wisata ke Saudi, katanya Bukit Sur, kota Makkah, ya, atau 2,5 kilo, dan 3 atau ya 5 mil 2,5 kilo, tidak jauh. Ya. Dan ini letaknya berada di selatan kota Makkah. Jadi baginda kita Rasulullah SAW ketika mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla ketika usianya 40 tahun, lalu beliau memulai dakwahnya secara diam-diam selama 3 tahun, lalu memulai dakwahnya secara terang-terangan, namun masih di dalam kota Makkah itu selama 7 tahun. Baru tahun selanjutnya tahun 10 setelah tahun ke-10 kenabian, Rasulullah ketika menaiki inilah Jabal Sur yang dimaksud. Itu lecet, ya, lecet karena salah satunya juga Rasulullah ketika menaiki tempat ini tanpa menepak telapak kakinya, menggunakan ujung kakinya, tumitnya supaya tidak meninggalkan jejak, ya, daripada pengajaran orang-orang kafir Quraisy. Bahkan sempat ketika udah lecet itu udah sakit, Rasulullah digendong oleh Abu Bakar As-Siddiq, digendong. Bayangkan Abu Bakar menggendong Rasulullah SAW. Tekanan itu yang pada orang turun, ya, karena ramai nggak bisa untuk parkir kita, karena kita juga ada ke museum nanti, ya, jadi karena kita nanti museum, jadi kita tidak turun ya, itu sebelah kanan. Nah akhirnya Rasulullah SAW, ya, setelah mendapatkan kabar daripada Jibril bahwasanya orang-orang kafir sedang membunuhnya, maka Rasulullah SAW segera, ya, datangi Abu Bakar mengabarkan bahwasanya kita akan segera hijrah ke Madinah dengan menjadikan Abu Bakar sebagai temannya. Jadi tempat ini tuh sepi. Ini ya, Arafat katanya. Jadi pas ramainya itu ketika musim haji, sisanya kayak gini. Ya. Kayak mirip kota mati sih sebenarnya. Kamar mandi. Cuma nanti katanya kalau bisa musim haji ini rame banget. Ini adalah Arafat. Ini luas ya. Arafat ini nggak sempit, luas karena bagaimana caranya semua jamaah hajinya ini. Arafah start here, Bidayah tuh Arafah. Di sini Arafah mulai dari sini. Ya. Jadi kalau di luar itu berarti nggak sah wukufnya, berarti belum melaksanakan rukun haji. Jadi dia harus masuk di kawasan Arafah sih. Tadi mulainya dari sana. Luas juga ya untuk Arafat ini. Karena makanya seluruh jamaah seluruh dunia kan pada berkumpul. Tadi itu dimulai dari wukuf, ya kan? Kan tentu rukun haji itu ya ditambah 1 yaitu Arafah. Sama seperti umrah ada ihram, ya, tawaf, sa'i, tahallul, ya. 5 tambah ulama Saudi menambah 5 jadi tartib. Ya. Kalau haji itu Nah, ini katanya adalah Jabal Rahmah, katanya sih katanya ya. Kata ustaznya juga tadi katanya jangan percaya sih, tapi katanya sih orang-orang banyak yang mempercayai katanya di sini adalah pertemuan Nabi Adam dan juga Nabi Hawa katanya. Tapi katanya jangan dipercaya. Balik lagi ya, ingat, jangan dipercaya. Karena orang-orang kita tuh banyak yang nyimpen yang aneh-aneh gitu, nulis-nulis. Jadi dia bilang yang jangan dipercaya. Cuma di sini tempatnya ya kurang lebih. Ini jamaah dari Malaysia.
Oke, foto kuning kanan nih. Tadi lihatin, mereka kerja pun pakai baju-baju yang kayak kurta seperti itu ya. Tapi ya nggak semuanya ya, ada yang pakai baju biasa juga. Ini klay Bandungan ya. Yang aku lihat tuh banyak orang-orang ini yang berkulit hitam seperti ini ya. Sebenarnya sih macam-macam ya. Cuma tadi aku denger sih kayaknya banyak yang dari India juga ngomongnya. Yang istilah India, Pakistan kayak gitu. Ya. Malah beberapa negara yang pakai bahasa Inggris kayak gitu jarang. Bahkan tadi selama aku di sini udah 3 hari, aku baru ngelihat orang daerah sini yang ngomong pakai bahasa Inggris tuh pas nuker uang di money exchange gitu. Ada yang pakai bahasa Inggris. Terus setelah itu dia juga pakai bahasa Arab lagi kalau nggak salah. Tapi sisanya sama. Ini ternyata cukup ramai juga. Ternyata crowded banget ya, tidak seperti yang aku kira. Tadi nggak begitu kelihatan ramai, tapi pas di sini, wah gila, ramai. Tuh 100.000 katanya. Ramai banget sini di Jabal Rahmah. Cuma emang ditutup katanya betul karena banyak orang-orang dari kita yang masuk kena yang Islam melakukan vandalisme itu. Bukan hanya dari Indonesia ya, jadi mungkin negara-negara lain juga. Karena katanya di sini juga ada beberapa informasi ini itu katanya dari dapatnya tuh sekitar, ada yang ngomongnya tuh ada yang bahasa Indonesia, bahasa Inggris, katanya bahasa Arab. Jadi mungkin saking banyak orang Indonesia juga, jadi seperti itu. Nah kita akan foto dulu di daerah sini untuk buat dokumentasi. Mi foto. Oke, nih ada mana? Siap-siap. Ya, jadi ini rame banget. Jadi pasar di depan Jabal Rahmah ini rame banget. Jadi orang-orang Arab itu yang pakai bahasa Indonesia juga banyak. 100.000 banyak juga di sini ya. Dan Ojang saran ini sebenarnya siapapun di sini pakai penutup kepala. Ojang lupa ya, habis dibotak juga. Dan ini panasnya, naudzubillah, panas banget ya. Iya, ada yang tempat apa namanya jualan kayak gini juga ada. Ini macet, bener-bener macet banget ini. Mungkin harusnya kalau misalnya ada tempat parkir khusus kayak gitu, kayaknya mungkin enak kali ya. So balik lagi nih, karena Jabal Rahmah ini kan katanya ada beberapa orang yang menyalahgunakan seperti itu, akhirnya mungkin ditutup tadi tempatnya. Oh iya, tadi juga aku melihat beberapa fenomena. Jadi ada orang-orang kayak nggak tahu ya, pokoknya mukanya itu kayak mirip-mirip orang ini sih kalau menurut aku, kayak India, Pakistan yang kayak gitu datang. Ya haji, sodako yang kayak gitu. Jadi mereka kayak minta sodako kayak itu. Jadi minasang misalnya ingin memberikan sodako, silahkan memberikan sodako. Ya biasanya mereka pada pakai kayak ini, baju kebersihan. Kelihatan nggak ya? Tadi ada. Ya. Sebenarnya macam-macam. Jadi silahkan minasang kalau mau bersodako, silahkan bersodako. Misalkan enggak, ya udah diam saja, jangan melakukan gerakan-gerakan yang istilahnya membuka tas atau membuka dompet. Takutnya mereka mengira bahwa kalian akan memberikan sedekah ke mereka. Dan kita pun di sini nggak lama, hanya bentar saja. Ya, karena macet banget di sini, ya. Saran seperti apa platnya di sini? Bentuknya seperti ini platnya. Ya, ada KSA, itu adalah plat kendaraan-kendaraan yang ada di Saudi Arabia. Kita akan coba lihat lagi ya contoh platnya. Nah ini adalah contoh platnya ya, 6516 ARA, ada yang KSA, jadi macem-macem sih sebenarnya.
Ya lagi pada proyek ini juga ya, pembangunan, jadi seperti itu. Nah kita lihat lagi sini, ini adalah plat Arab, no, SRA ya, jadi beda-beda macamnya. Ini bus-bus yang ada di sini, tapi enaknya busnya ya kebanyakan sih baru ya, kayak ini juga sebenarnya udah agak sedikit bocel, tapi kebanyakan baru dan menurut aku nyaman sih tempatnya. Busnya itu asik. Nyampe di sini sudah dingin lagi. Jadi lihatin udah langsung terlihat 16 derajat langsung ya. Untuk suhu sini karena di luar panas banget, panasnya pol. Jadi cerita terkait dengan handphone. Jadi untuk yang apa namanya, aku sekarang lagi ada di Jabal Rahmah di sini ya, Jabal Rahmah. Bisa lihat sendiri. Toilet ada di samping tangga ya, di pintu belakang. Ini adalah Jabal Rahmah, macet banget dan tahu nggak, panas banget. Dan Ujang nggak pakai ini, nggak pakai penutup kepala. Jadi Minasa mau kesini lebih baik pakai penutup kepala, sorban atau apapun. Dan Ujang nggak pakai. Dan yang bikin ngeri lagi adalah lihatin HP Ujang tuh panas lagi, gila. Ya padahal penggunaannya itu mungkin cuma penggunaan apa namanya ini doang, apa penggunaan video doang, habis itu udah dimatiin lagi. Tapi ini bener-bener panas banget. Dan ini udah terjadi dulu, bukan dulu, beberapa hari yang lalu Ujang itu sholat zuhur di depan Ka'bah, dan pas Ujang pakai itu bener-bener yang wah parah banget. Panas sampai overheated gitu. Dan ini juga baru beberapa menit overheated lagi, saking panasnya di luar. Jadi benar-benar harus diademin dulu. Nih lihatin sebagian besar daerah itu kebanyakan gunung. Ini yang tadi saya katakan, ini apa nih, aliran air yang dari Taif sampai ke Arafah, ini nih sebelah kanan nih. Tuh tembok-tembok tuh. Tembok-tembok. Ya ini nama aliran dari pinggir Zubaidah. Dari sumur Zubaidah yang ada di Taif ketika pemerintahan Harun ar-Rasyid ya, Khalifah Abbasiyah ya, jalirin sampai ke Arafah. Untuk rumput-rumput juga masih sedikit sih sebenarnya ya. Lihatin tadi juga diceritain, katanya kalau mau bikin hotel atau satu itu biasanya si gunung tersebut biasanya dihancurin dulu ya, bikin agak rata. Karena tadi pun hotel yang kita tinggalin katanya Grand Almasa itu dulunya sebelumnya itu berupa gunung, bukit-bukit seperti itu, terus dihancurin dan dibikin hotel dan juga parkiran. Ini batas akhir Arafah. Dan ya, ini katanya batas akhir Arafah juga. Batas ini luas kan Arafah itu, karena untuk menampung berapa juta, lebih 6 sampai 10 juta. Ini adalah suasana dari Muzdalifah. Ketika waktu duha itu baru disembelih. Ya, kayak seperti kita kan di Indonesia tanggal 10 Dzulhijjah itu kan habis sholat Idul Adha nyembelih kan. Lihatin banyak orang, seperti itu. beberapa yang pada parkir. Cuma mereka udah sholat. Toilet juga ada ya, yang warna merah marun tadi. Ada. Sholat itu untuk kita yang tidak haji. Oh, yang haji enggak ada. Ya. Ada Mina. Ingat Mina ya, bukan Minna Sang. Mereka juga ketika 9 Dzulhijjah nggak puasa. Kalau kita kan puasa Arafah. Ya, untuk ikut apa ini? Merasakan lelah capeknya mereka. Nggak puasa. Ya. Luas banget ya. Karena doa, zikir, ibadah itu jalan kaki itu butuh tenaga. Boleh jadi kita puasa Arafah. Kalau kita yang tidak haji. Kalau kita di Indonesia. Iya puasa Arafah. Nah ini ya, adalah Mina. Dari mulai malam 11. Misalnya 12, para haji itu 13, biasanya menginap di sini. Bermalam sih ya. Berzikir, berdoa. Berzikir, berdoa. Siang itu apa namanya melempar. Tapi diatur sama pemerintah ini, nggak semuanya siang. Walaupun yang afdolnya memang siang itu kan. Dan ketika matahari sudah berada di atas, kita Rasulullah melakukan itu. Tapi kalau semuanya satu waktu ngelakuin itu semua jamaah haji, ini bisa
audit, makanya diatur. Ya yang negara ini jam segini, negara ini jam segini, negara ini jam segini, ya. Gitu. Pernah ada tragedi Mina tuh. Nah ini sebelah kiri tuh yang kayak seperti ada apa namanya monumen ya, kecil, ada lubangnya tuh batu. Itu namanya, itu adalah ya ini namanya Jabal Kurban. Itu tempat Nabi Ibrahim ya hendak menyembelih anaknya Ismail. Ya, itu yang seperti apa? Kubah ya, ya batu di atas itu kecil. Ya. Itu dulu Ibrahim kayak bermimpi. Ya Allah Subhanahu Wa Taala ingin membuktikan kecintaan Ibrahim, apakah dia benar-benar cinta pada Allah Azza wa Jalla. Buktikan dengan ternyata kalau kita punya tour leader yang banyak ilmunya, mengerti, itu akan lebih bagus lagi Minasang. Karena kita bukan hanya sekedar ya jalan-jalan aja, tapi dapat ilmu baru juga. Anaknya nggak ditanggung ke musim haji, mereka di sana. Itu katanya raja-raja berada di bagian sini nih katanya. Istirahatnya ataupun tempatnya dibedakan dengan yang rakyat Banyak sekali jelas. tuh. Satu tenda berapa ya? Ya 20, 30. Dan mau tenda. Ya. Disediain kasur di bawah kan. Kan ada yang karpet doang. Banyak banget ini. Iya. Ya, tempat bermalam di Mina. Ini adalah tempat bermalam di Mina. 13 Zulhijjah. Jadi haji itu ya beberapa hari aja, dari 8 sampai ya 13, 5 hari saja haji itu. Dan nggak bisa dilakukan selain hari-hari itu. Satu waktu semuanya ibadah itu dilaksanakan. Makanya ketika tawaf ifadah tanggal 10 itu Zulhijjah, supaya nggak padat gitu tawaf. Karena kalau semuanya tawaf itu, makanya ada yang dia mentakhir tawaf ifadahnya. Ya, mentakhir tawaf ifadahnya bisa setelah 11 Zulhijjah. Ini terowongan pertama yang bisa ngerasain. Jadi kalau di jamaah-jamaah Saudi. haji kita kebanyakan itu mereka hajinya tamattu ya. Tamattu artinya bersantai dulu ya. Maksudnya apa? Umroh dulu ya, ihram, melakukan umroh, tawaf, sa'i, itu tahallul, baru nanti apa namanya tahallul gitu. Baru nanti pas tarwiyah atau pas tanggal 8 baru dia wukuf gitu. Baru nanti tahallul setelah melakukan tawaf sa'i. Nih gimana ya cara bikinnya ya? Luar biasa sih kalau menurut Jang. Nih gimana cara, karena dia bener-bener yang istilahnya Tamattu, ngebor gunung loh lihat ini. Ini gunung loh. Ya, itu ngebor gunung. Kebanyakan di Indonesia yang Wijang tahu sih, kebanyakan jarang yang terowongan seperti ini. Biasanya mereka naik ke atas. Tapi kalau ini terowongan kayak gitu. Ya menggabungkan ya umroh dan haji. Jadi setelah umroh, tawaf umroh, sa'i umroh, tidak tahallul. Ya masih tetap berlaku setelah haram-haramnya terus sampai selesai haji. Dan lagi haji ifrad. Haji ifrad itu nggak dicampur dengan umroh, haji saja khusus. Dia datang ke Mekah, dia nggak melakukan umroh, ya dia ihramnya untuk berhaji. Ketiga, ya tamattu, qorin, al-qiran, dan ifrad. Adapun yang ifrad sama yang qorin dia tidak. Ya. Sebentar lagi kita akan menuju Jabal Nur. Nah, seperti ini bentuknya adalah mirip unta. Jadi kayak daki gunung. Ntar kita lihat ada yang pada naik di atas. Di situ adalah Jabal Nur, katanya di atasnya itu ada Gua Hiro. Ya, sebenarnya tidak ada. Sekedar nampak tilas saja, nggak ada keutamaan, nggak ada kesunahan, nggak ada anjuran naik ke atas. Naik ke atas itu dapat pahala, nggak ada juga. Ya. Menurut informasi untuk nyampe ke sana itu katanya kurang lebih 3 jam. Tanpa naik. Persis nanti 1:1. Gua yang ada di atas itu dengan yang di musim ini persis 1:1. Jadi benar-benar persis nanti guanya seperti itu. Ada batu-batunya juga. Nah, jadi kita yang simpel-simpel aja. Naik. Jadi kita udah sampai. Nah, kita akan nyampe di Museum Wahyu. Nggak bisa di dalam ya. Oh
tadi ingat ya instruksi saya. Saat ini kita menuju ke katanya Museum Wahyu ya. Kebetulan di belakang kita tadi itu adalah Jabal Nur ya, Gua Hiro itu ya di sana. Nah, tapi katanya kurang lebih kayak mungkin ini kali ya, apa namanya, kayak semacam museum, ya namanya museum ya, kayak istilahnya hal yang mirip dengan yang di sana. Nah, kita tinggal sini ya. Katanya sih bayar sekitar 20 sampai 25 rial katanya. Cuma ini liatin masih pada kosong. Karena dengar-dengar ini adalah baru dibuka tahun 2023. Jadi masih belum banyak yang buka. Tapi beberapa sudah dikasih nama-nama seperti itu. Mungkin yang dibuka juga ada tuh. Tapi nggak begitu banyak. Nah, mungkin ini yang dimaksud dengan apa namanya, Museum Wahyu itu ya. Sebelum kita masuk, katanya foto terlebih dahulu. Sini. Ya. Kelihatan nggak butuh tinggi, tapi katanya butuh waktu 3 jam katanya. Tapi tadi pas di zoom pakai Samsung emang itu banget sih, kecil banget, kayaknya jauh. Tinggian ya? Nggak apa. Dapat bu. Bang, kesan bang. Jempol dua, yuk, 1. Nah, ini bagi yang tertarik dengan Revelation Exhibition ataupun apa namanya, Museum Wahyu, katanya di sini ada sekitar 20 rial ya. Apa tuh? Kayak haji kayak Al Furuda mungkin. Nggak tahu pasti, ini tulisan Arabnya nggak begitu jelas ya, aku yang nggak bisa ya. Udah ada 20, 15, 12 ya. Untuk tiketnya itu untuk individual ternyata 20 rial. Kalau misalnya grup lebih dari 10 orang ya, itu ataupun keluarga lebih dari 3 orang katanya, atau juga mahasiswa itu 15 rial. Terus untuk siswa posisi apa namanya, Hira Cultural District atau Museum Wahyu. Jadi banyak ngantri juga di sana. Oh, sama Adit. Bukan warna putih kan? Kan beda warnanya dia. Hari pertama kan? Mungkin karena masih baru jadi nggak begitu ramai, tapi ini juga sebenarnya cukup ramai kok, karena kita diminta menunggu juga karena mungkin per kloter kali ya, yang segitu kesana berapa orang dulu gitu, nggak bisa semuanya blok. Ini adalah kondisi di dalam Museum Wahyu ataupun Gua Hira, tulisannya Jabal Hira. Dan juga ada sedikit penjelasan juga sini. Dan tadi baru pertama kali lihat apa Gua Hiro kayak gitu. Epic sih, kebayang zaman dulu ketika bersembunyi kayak gitu.
Ini adalah replika dari Gua Hiro katanya seperti ini. Jadi pas di awal-awal nggak bisa ngambil data, kalau di sini katanya boleh. Udah penasaran lagi kan? Udah penasaran kan? Udah. Masa naik berarti. Persis seperti ini, persis 1x1. Ayo udah lanjut. Ini umroh kedua ya. Mumpung lagi di sini jadi sekalian aja umrohnya. Ada berapa yang ikutan sih? Tadi dari sekitar 29 orang yang ikutan cuma 3. Nggak apa-apa, ikut aja. Jadi ntar sore rencananya, hari ini baru ini wisata tur kayak gitu. Ini hari ketiga di Masjidil Haram. Sekarang mau makan, ngejemput ibu di lobi. Lantai berapa, Ibu? H2. 2. H2. Oh, H2. Mau makan ya?